istiwa'ul khauf war raja' lil mu'min. Ganja'a anna ba'dha ubbad Bani Israel kana yata'abbad fi jaziratin la ya'rifuha ahad wa ambatallahu lahu syajarata rumman ya'kulu minha wa aina ma'in turwi fabaqiya kadhalik 500 am thumma sa'ala rabbahu azza wa jalla an yakbidahu sajidan fafa'ala. Akhbara anhu alaihi salatu wassalam annahu yu'ta bihi yawmal qiyamah fa yaqulu Allah ta'ala idhabu bihi ila al-jannah bi rahmatihi fa yaqulu ya rabbal bi amali fa yaqulu hasibuhu ala syukri ni'mati hasadil basar fa yuhasabu fala tafi ibadatuhu biha fa yaqulu ya rabb adkhilil jannah bi rahmatik fa yaqulu idhabu bihi ilayha bi rahmatihi. Diceritakan ada sebagian orang yang ahli ibadah. Ada seorang Bani Israel ahli ibadah. Bahkan dia beribadah itu menyendiri di pulau. Di situ dia beribadah kepada Allah dan tidak ada yang mengetahui. Jadi dia sengaja menghindar dari kehidupan manusia, menetap di sebuah pulau dan tidak ada satupun orang yang tahu tentang dia. Dia benar-benar mengasingkan diri sudah, sampai tidak ada yang mengenalnya. Lah dia berada di pulau ini, subhanallah, di pulau tersebut Allah tumbuhkan buah delima, yang mana dari buah itu dia makannya. Dia makan dari buah delima. Kemudian air yang bisa dia minum darinya, mata air yang bagus yang dia bisa minum, enak bagus. Jadi dia makan nggak bingung, minum juga nggak bingung, sibuk ibadah dia kepada Allah, baik itu dengan sholat, baik itu dengan Al-Quran, baik itu dengan ini dan sebagainya. Walhasil dia sibuk ibadah dan ibadah. Makan kalau lapar buah delima, harus tinggal ngambil minum. Dan itu berjalan sampai 500 tahun. Karena usianya orang dulu kan panjang-panjang, lama-lama, 500 tahun. Kemudian dia memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah untuk mencabut nyawanya dalam keadaan sujud. Nah, kalaupun dia nggak meminta, dia meninggal husnul khatimah. Kenapa? Ibadah dan ibadah. Jadi dia habiskan waktunya di kehidupannya untuk ibadah. Kalaupun dia nggak meminta husnul khatimah, tapi dia meminta meninggal bukan hanya husnul khatimah, tapi dalam keadaan yang diridhai, dicintai oleh Allah, seperti di saat sujud. Karena itu keadaan atau perbuatan yang sangat mulia. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fahuwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba daripada Tuhannya itu ketika sujud. Makanya ketika sujud kita dianjurkan untuk banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta, ya Allah, cabutlah nyawaku dalam keadaan sujud. Akhirnya subhanallah meninggal dalam keadaan sujud dia. Meninggal dalam keadaan sujud. Diceritakan oleh Rasulullah tentang Bani Israel ini di hari kiamat atau di akhirat, didatangkan dia. Didatangkan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikatnya, idhabu ilal jannah, bawa dia masuk ke surga, tapi birahmati, dengan rahmatku. Bawa dia masuk surga dengan rahmatku. Orang tersebut mendengarkan dengan rahmatku. Aku beribadah selama 500 tahun, tidak berhenti, terus. Bahkan bukan hanya sekedar ibadah, aku menjauh dari kehidupan manusia, menjauh dari kemewahan dunia. Masa yang aku lakukan tersebut itu
nggak memiliki nilai sama sekali, sehingga aku masuk surga itu dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amal perbuatanku. Ya Rabb, bagi amali, ya Allah, masukkan aku surga dengan amalku. Karena dia beranggapan apa yang dia lakukan itu sangat besar, sangat banyak, pantas untuk mendapatkan surga. Kita kan gitu ya. Kalau para aulia itu banyak beribadah menganggap gak punya ibadah, banyak melakukan kebaikan menganggap gak punya kebaikan, sampai berkata, ya Rob, makna amal. Kalau kita gak pernah ibadah, sekali ibadah aja, misalnya gak pernah baca Quran, gak pernah qiyamul, wah kita anggap wis banyak. Alhamdulillah, wakil aku lagi. Yo qiyamul, yo maca Quran, alhamdulillah. Oh, kita anggap sudah banyak. Mereka yang banyak menganggapnya sedikit. Yang la ilaha illallah dibacanya 25.000 kali, salawat 25.000 kali, istighfar banyak, baca kitab, mengajar, tapi mengatakan ya Rabb, makna amal. Sedangkan kita baru nambah 1, 2 sudah menganggapnya wah, alhamdulillah, semakai, sudah menganggap banyak, sudah menganggap dirinya mulia. Nah, ini ibadah 500 tahun menganggap seperti itu, sudah layaklah untuk diganti dengan surga 500 tahun itu tadi. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala nggak banyak menjawab, tapi mengatakan hasibu ala syukri nikmati hasidul basar. Coba malaikat hisab, bandingkan ibadahnya yang 500 tahun dengan kenikmatan yang ada di matanya. Bahkan bukan 2 matanya, tapi 1 matanya. Timbang, hisab, lihat. Kalau ibadahnya yang 500 tahun dengan kenikmatan 1 bola matanya, ternyata 1 bola mata lebih berat kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dalamnya daripada ibadah 500 tahun. Jadi kenikmatan yang ada di dalam 1 bola mata ini lebih berat, lebih istimewa, lebih mulia dari Allah yang diberikan kepada kita daripada ibadah 500 tahun. Jadi ibadah kita itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan 1 kenikmatannya Allah gak ada nilainya. Gak ada nilainya ibadah kita. Kita kan menganggap memiliki nilai. Tidak ada nilainya dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bawa uang 1 koper, kita anggap uang ini banyak. Misalnya datang kita ke istana, saya mau beli istana ini, kita menganggapnya uang 1 koper ini besar, ini banyak nih. Kita datang ke istana, saya mau beli istana ini, kira-kira diterima uangnya, istana yang kamu ambil, atau kamu ditendang suruh keluar? Dan istana jelas tanahnya aja luas, dan yang mungkin murah, pasti mahal. Yang kedua, perabotan yang di dalam itu mahal-mahal. Lampunya mungkin harganya bukan seperti lampu yang kita beli 60.000 dapat 3, mahal. Tapi kita menganggapnya ditendang kita. Sama, kenikmatan Allah ini sangat mahal. Ibadah kita selama apapun tidak bernilai dengan kenikmatannya Allah. Makanya ini 1 bola mata, kenikmatan yang ada di dalamnya lebih berat jauh daripada ibadahnya yang 500 tahun. Nah, karena dia mau masuk surganya dengan amal perbuatannya, nggak bisa. Kenapa? Kenikmatannya Allah di dalam 1 bola mata lebih berat. Karena dia nggak mau masuk surga dengan rahmatnya Allah, mau dengan amalnya, sedangkan amalnya nggak bisa membuat dia masuk surga. Ya sudah, katanya Allah, bahwa dia ke neraka. Dia ke neraka, akhirnya dia ngomong, ya Rabb, adkhilnil jannah bi rahmatik, masukkan aku surga dengan rahmatmu.
Oh ya Allah, masukkan aku surga dengan rahmatmu. Itahu bihi ilaiha birahmati. Masukkan dia, bawa dia ke surga. Masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Nah, ini rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-insan la ya'tamid ala amali faqat wa la ya'tamid ala rahmatillah faqat bal ya'tamid alaihima aw ma'adamana. Kita ini jangan mengandalkan amal, juga jangan mengandalkan rahmat. Jangan mengandalkan amal, jangan hanya mengandalkan amal, jangan hanya mengandalkan rahmat, tapi andalkan kedua-duanya. Bersandarlah dengan kedua-duanya, dengan amal dan juga rahmat. Nah, kalau orang mengandalkan amal, beramal, tidak mengandalkan rahmat, seperti Bani Israil tadi, nggak bisa masuk surga dia. Atau dia mengandalkan rahmat, nggak banyak amal atau nggak punya amal, mengandalkan rahmatnya Allah. Allah kan rahmat. Seperti orang-orang, sebagian orang maksiat itu alasannya gitu, Allah pengampun, Allah kan maha pengasih, masa nanti saya dimasukkan ke neraka atau diazab, ya berarti Allah nggak mengasih. Jadi mengandalkan rahmat, tidak beramal mengandalkan rahmat. Ada yang mengandalkan amal, tidak mengandalkan rahmat. Ini salah. Yang benar itu kita bersandar kepada amal, juga bersandar kepada kita beramal. Ingin mengharapkan rahmatnya Allah. Jadi kita beramal mengharap rahmatnya Allah. Karena rahmat ada dalam kebaikan, maka kita melakukan kebaikan demi mendapatkan rahmat. Ini yang benar. Ya? Jadi mengandalkan amal juga rahmat. Bukan hanya mengandalkan amal atau hanya mengandalkan rahmat. La yanbaghi lil insan an yai'asa min rahmatillah ta'ala wa mimma a'tahu Allahu al-mutaqaddimin. Farubba rajulin minal mutaakhirin ala man al-mutaqaddimun li'anna al-mu'ti baqi. Wa qad khassa Allahu al-mutaakhirin bi qudratihim ala sun'i ta'irat wa ghairi dhalika mimma la yaqdiru ala al-mutaqaddimun fakadzalika fi husuli asrarillahi ta'ala wa ma'adamana. Kita ini yang hidup di akhir zaman, jangan pernah putus asa daripada rahmatnya Allah dan dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang terdahulu, daripada para sahabat, tabi'in, tabi'in atau setelahnya mereka. Putus asa daripada rahmatnya Allah membuat kita semakin jauh dari ibadah, semakin dekat dengan keburukan. Kenapa? Mesti sanggup jujur-jurno. Nah ini tambah keliru. Kenapa? Putus asa daripada rahmatnya Allah. Dalam ayat Al-Quran Allah melarang kita la tai'asu min rauhillah. Dalam ayat yang lain la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmatnya Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah, sekalipun banyak dan besar dosa yang telah kita lakukan, kesalahan yang telah kita perbuat, tetap jangan putus asa daripada rahmatnya Allah. Karena ayat sudah jelas. Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, ya ibadiyal ladzina asrafu, wahai para hambaku yang telah terjerumus bahkan tenggelam dengan perbuatan zalim, dengan perbuatan kejahatan. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa daripada rahmatnya Allah. Kenapa? Karena banyaknya dosa, jangan menganggap kalian nggak bisa selamat. Jangan karena banyaknya kesalahan menganggap diri kalian tidak bisa mendapatkan ampunan. Jangan, katanya Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Karena orang itu kalau banyak kesalahan, terkadang apa? Ustaz, kalau dimaafkan aku itu sone, apa kesalahan. Dan ya maaf, tak mungkin dimaafkan ya deh. Misalnya kalau ada temannya misalnya, karena banyak dia menganggap apa temannya nggak akan mungkin memaafkan atau saudaranya nggak akan mungkin, wah ini putus asa. Nah kalau kepada Allah jangan gitu. Sebesar apapun, bahkan dalam hadis qudsi dijelaskan itu, lau balaghat dzunubuka ananas sama. Sekalipun dosamu ini nyundul langit, sudah dari bumi nyundul langit. Berarti apa?
numpuk dan banyak. Tidak ada satupun yang kalian beristighfar, mohon ampun atau taubat darinya, numpuk sampai nyentuh langit. Tapi kalau kalian meminta ampun kepadaku, akan aku ampuni, dan aku tidak akan peduli, katanya Allah, seberapa besar dan banyak dosamu. Nah, kita tidak boleh putus asa daripada rahmatnya Allah. Sekalipun banyak kesalahan yang kita lakukan, banyak dosa yang kita lakukan, tapi kita harus berubah. Jangan kita nggak putus asa tapi nggak berubah. Kita nggak boleh putus asa, tapi kita harus berubah. Dengan perubahan kita akan bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan pernah mengira kalau Allah hanya memberikan kepada mereka, orang-orang terdahulu, kewalian, kemuliaan, keistimewaan seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i dan yang lain sebagainya. Hanya mereka, tidak ada yang di akhirnya. Mungkin Allah bisa memberikan kepada orang-orang yang di akhir seperti yang memberikan dari dahulu. Paham? Allah memberikan ke Imam Syafi'i kecerdasan yang luar biasa. Usia sekian sudah hafal Quran, usia sekian sudah menjadi mufti, usia sekian hebat. Kalau kita membaca sejarahnya luar biasa. Seakan-akan untuk orang-orang yang setelahnya sulit untuk bisa seperti Imam Syafi'i, gitu ya. Atau Imam Ghazali hebat, punya kecerdasan yang luar biasa, pemahaman yang cukup luas dan dalam. Seakan-akan siapa orang yang bisa seperti Imam Ghazali? Dan kita lupa yang memberikan kecerdasan, kepintaran, kefahaman kepada Imam Syafi'i atau Imam Ghazali itu siapa? Allah. Nah, Allah itu tetap apa berubah? Allah tetap tidak pernah berubah, dulu sampai nanti tidak akan pernah berubah. Kalau Allah tidak pernah berubah, maka siapapun yang berusaha bahkan lebih besar daripada usahanya Imam Syafi'i dan Imam Ghazali, bisa seperti mereka bahkan lebih. Bisa seperti mereka bahkan lebih. Tapi harus usahanya lebih dari mereka. Buktinya apa? Imam Syafi'i cerdas. Cerdas Imam Syafi'i. Kita sering membaca riwayatnya, kalau membaca kitab itu ditutup bagian sampingnya. Takut apa? Baca ini katut hafal. Ternyata kelebihan ini juga didapatkan oleh Imam Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, abahnya Hayatul Qadir bin Ahmad. Beliau kalau membaca atau menghafalkan ditutup. Kenapa? Takut katut hafal bareng dengan yang ini. Dikasih sama Allah. Padahal terpaut jauh antara Imam Syafi'i dan Imam Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Ternyata apa? Bisa. Itu bisa, bukan gak bisa. Yang diberikan oleh Allah kepada mereka, orang-orang yang dahulu, bisa juga Allah berikan kepada kita yang hidup di sini. Selama atau selagi kita bisa berbuat seperti keseharian mereka dalam kehidupan, atau bahkan lebih menjaga daripada mereka. Bisa kita seperti mereka, bahkan lebih. Kenapa? Karena yang memberi kepada mereka itu tetap dan sama dengan yang memberi kepada kita, nggak beda. Yang memberi mereka adalah Allah, dan Allah tidak pernah berubah. Dan yang memberikan kepada kita juga Allah, yang mana Allah itu sama dengan Allah yang memberikan mereka, bukan beda. Beda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau Tuhan-Tuhan yang lain itu kan ada masanya, masanya rusak ganti yang baru, dibuatkan yang baru, atau kurang bagus dibuatkan dengan yang lebih bagus. Tapi Tuhan kita dengan Tuhan mereka sama, tetap tidak berubah. Maka bisa memberikan kepada kita seperti yang diberikan kepada mereka. Seperti contoh juga apa? Di sini digambarkan orang-orang sekarang ini akhir-akhir zaman itu bisa membuat apa? Salah.
Apakah ada pesawat zaman dulu? Hah? Nggak ada pesawat zaman dulu. Helikopter nggak ada zaman dulu. Tapi Allah bisa berikan kepada orang-orang setelahnya. Berarti apa nih? Ini kelebihan yang dimiliki orang setelah yang dulu. Orang yang baru daripada orang yang lama. Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang baru yang daripada orang yang lama. Dan kalau ini bisa diberikan oleh Allah kepada orang yang baru daripada orang yang lama, sama juga sir rahasianya Allah bisa orang baru lebih mendapatkan, sedangkan orang lama tidak mendapatkan, atau orang baru mendapatkan lebih banyak daripada orang yang lama. Bisa, bukan nggak bisa. Yang penting jangan putus asa, terus berusaha. Pasti kita bisa meraih seperti apa yang mereka raih, atau bahkan lebih ya, banyak, lebih besar daripada apa yang mereka raih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan semangat kita, ya, meningkatkan kesungguhan kita, sehingga kita bisa meraih minimal seperti mereka, dan kalau bisa mendapatkan yang lebih dari mereka. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.